Salam, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membawakan sebuah materi mengenai model perdagangan Hacker Olin, atau yang bisa disingkat dengan HO. Langsung saja kita masuk pada materinya. Pengantar. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonomi Swedia, yaitu Eli Hacker, pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Yang berikut, teori klasik komparatif Atlantik menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam produktivitas of labor atau faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara menurut Salvatore 2004 pada 116. Namun, teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Teori Hacker Olin, penyebab terjadinya perbedaan produktivitas. Teori Hacker Olin menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment faktor oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern Hacker Olin ini dikenal sebagai the proportional factor theory. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam produksinya. Analisis teori Hacker Olin menggunakan dua kurva. Yang pertama adalah kurva isokos, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi sama serta kurva isokuan yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Yang berikut, teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva isokuan dan kurva isokos, maka akan ditemukan titik optimal, dan sehingga dengan menetapkan biaya tertentu, suatu negara akan memperoleh produk maksimal, atau sebaliknya, dengan biaya yang minimal, suatu negara dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Perbandingan proporsi faktor produksi. Penjelasan dengan menggunakan kedua kurva tersebut, misalnya dengan contoh angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat labor dengan Korea Selatan yang padat modal. Misalnya, Indonesia mempunyai kurva isokos seperti terlihat dalam gambar di bawah ini. Indonesia memproduksi labor sebanyak 75, sedangkan kapital 25. Sedangkan Korea Selatan memproduksi labor sebanyak 30, sedangkan kapital 50. Tabel analisis manfaat perdagangan internasional. Tabel di atas menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional atau gain from trade yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori Hacker Olin. Tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi 2x2x2, yaitu 2 negara, 2 komoditi, dan 2 faktor produksi. Jadi, sesuai dengan konsep titik singgung antara isokos dan isokuan, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel tersebut,
kita mendapat gambaran tentang penggunaan asumsi teori Hacker-Ollin. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara, yaitu dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Yang berikut, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Sekarang kita masuk pada perbedaan harga faktor produksi. Gambar harga faktor produksi di atas memberikan penjelasan bahwa untuk isekuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Indonesia menyinggung isekuan $900 pada titik A, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah, sehingga unit biaya hanya $2,66. Sebaliknya, di Korea Selatan, isekuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung isokos $900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi labor yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi $10. Lanjutan, sedangkan kondisi sebaliknya untuk isekuan 90 unit televisi di Indonesia menyinggung isokos $900 pada titik C, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih langka dan mahal, sehingga unit biaya menjadi $10. Sebaliknya di Korea Selatan, isekuan 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif di Korea Selatan menyinggung isokos $800 pada titik D, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi $8,88. Hipotesis teori Hacker-Ollin. Sebelum melakukan kritik terhadap teori Hacker-Ollin, di bawah ini akan dikemukakan hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori Hacker-Ollin, antara lain: 1. Produksi barang ekspor di setiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di setiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama. Demikian pula dengan harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi, sehingga negara yang kaya kapital maka ekspornya padat kapital dan impornya padat karya.
sedangkan negara yang kaya labor, ekspornya padat karya, dan impornya padat kapital. Kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori Hacker-Ohlin. Teori Hacker-Ohlin merupakan penyempurnaan dari teori perdagangan internasional sebelumnya. Selain itu, sudah dilakukan pengunduran atau pengurangan asumsi, namun masih belum sempurna. Berikut ini akan dikemukakan kajian terhadap hipotesis yang telah dikemukakan di atas. 1. Berdasarkan teori Hacker-Ohlin, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut. Yang kedua, faktor yang ada dalam dunia nyata menunjukkan walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, sehingga harga barang sejenis relatif sama, ternyata perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Yang ketiga, teori Hacker-Ohlin masih merupakan teori perdagangan internasional komparatif statistik menurut Prati 1991, sehingga asumsi klasik dan neoklasik yang menganggap hampir semua besaran variabel dalam perekonomian adalah statik, tidak berubah atau diasumsikan exogenous atau perubahan ditentukan di luar model. Padahal fakta yang terjadi adalah terjadi perubahan secara terus-menerus pada variabel dan perubahannya terjadi di dalam model atau endogenous. Kondisi menyebabkan aplikasi teori Hacker-Ohlin menjadi terbatas atau tidak dapat diterapkan secara umum. Kondisi real yang tidak sesuai dengan asumsi teori Hacker-Ohlin. Beberapa kondisi fakta terkini yang tidak sesuai dengan asumsi teori Hacker-Ohlin sehingga perlu adanya perbaikan, antara lain: A. Kondisi permintaan dan penawaran komoditas perdagangan senantiasa mengalami perubahan karena variabel yang mempengaruhinya senantiasa berubah. B. Teori perdagangan tersebut menyatakan bahwa pengetahuan adalah variabel penentu keputusan perdagangan dan investasi. C. Jumlah dan kualitas faktor produksi dan teknologi berubah dari waktu ke waktu. D. Variabel ongkos transportasi diperhitungkan. Kelemahan asumsi teori Hacker-Ohlin. Untuk lebih memahami kelemahan teori Hacker-Ohlin dalam menjelaskan perdagangan internasional, akan dikemukakan beberapa asumsi yang kurang valid. 1. Asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan, negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endomen Hacker-Ohlin. Yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produksi dan faktor antar negara. Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi Hacker-Ohlin tetapi tidak mengurangi validitas model Hacker-Ohlin. Yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu
komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Inilah materi perdagangan internasional mengenai teori Hacker-Ohlin dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.